di nambah formnya tadi itu di Chrome. Add user. Di debugnya play dulu. Oh iya. Masih F5 atau tombol play-nya. Klik. Tombol play yang hijau diklik atau tekan F5. Maaf Pak, kepencet ya. Loading tampilan di saya yang atas tuh, yang hijau dah. Di saya loading tampilan. Nggak bisa Atas. dipencet ya Pak. Nggak bisa, yang hijau. Udah baru-baru. Oh, udah. Jadi nggak bisa. Ya, Diisi formnya Kak ya? isi. Ya, kayak biasa kamu insert dah. Baru simpan. Buka dan netband-nya baru sekarang F8 biar mau jalan ke bawah satu-satu. F8 terus ya sampai itu kan komennya save tuh, nanti masuknya ke save deh. Terus F8 biar mau ke bawah dia. Terus nah ini kan masuk di save-nya. Terus F8 terus nah di insertnya ini kamu kontrol klik aja. Nah ini kan exception nih, setelah masuk ke insert dia exception. Coba aja klik dbf yang atas. Nah tuh diamin kursor di sana, kelihatan kan data type comparison error. Nah itu errornya itu setelah dia masuk ke metode insert yang tadi itu atas itu kan ada yang tadi di atas yang enggak insert ESC itu EXC atas yang long ID depannya long ID yang waktu insert loh, atau enggak tekan ini bisa ke request control. Coba yang di bawah nih, yang ini kan dia masuk ke sini nih. Kalau dia masuk ke sini ke dalam exception namanya, berarti pasti ada error. Nah errornya ini, kok ada errornya munculnya seperti ini. Muncul errornya itu kamu lihat biasanya kalau debug tuh dia jalanin fungsi apa gitu, metode apa yang dijalanin terakhir baru masuk errornya ini gitu. Nah tadi buat ngeback ke yang terakhirnya ini kalau salah bisa. Nah nih data nih terakhir tuh dia masuk ke sini ke fungsi di file PST, habis itu di fungsi insertnya. Di fungsi insertnya ini kemungkinan besar penyebabnya dia kenapa error. Jadinya ini kalau udah lewat, jadinya kamu kan nggak bisa masuk ke dalamnya insert nih. Nanti coba dia kontrol spasi, kontrol klik di insert ESC-nya juga. Nah, kamu taruh breakpoint waktu sana dah dari buat objek baru. Bawahnya. Bawahnya lagi. Nah, sana di sini aja taruh breakpoint. Nah, sana dah. Kamu play lah dulu. Debugnya F5 atau play. Oke, baru coba ulangin. F5 lagi di netband-nya. Play di netband-nya lagi. Kan belum kamu klik simpan tadi. Oke. Baru coba input dah dulu, habis itu klik simpan. Mau nggak dia masuk sana?
F5 lagi biar masuk dia ke insertnya. Oke, baru F8 satu-satu ke bawah. Terus, terus. Terus lagi. Nah, itu kemungkinan yang di login ID-nya coba ubah pakai apa? Login user ID gitu. Coba hapus PLD-nya. Habis itu ketik PLD kontrol spasi. Nah, cari user ID. Oke. Coba simpan. Play lagi. Nah, itu dia kan set OID. OID-nya tuh sama dengan user ID. Coba aja lihat di NetBeans, di SQL log-nya kamu. Yang dimaksudnya OID ini yang paling depan itu dah. Nah, tadi kan dia di setnya ke login ID, kemungkinan karena itu dia conversion error. Coba ulang sekarang. Di NetBeans-nya masih gitu, masih debug. Stop aja dulu debug. Di atas yang merah kotak tuh buat stop. Nah, Berarti karena itu berarti tadi ini karena tadi waktu di insertnya tuh control klik di insertnya. Nah, dia tuh kan ngeset OID. OID itu defaultnya kita OID yang user ID atau mungkin tergantung nama tabelnya. Yang pasti ID di tabelnya itu primary key-nya itu. Tadi kan salahnya di setnya ke login ID. Login ID itu kan datanya string sebenarnya, jadinya error ya. gitu ya, paham Kak. Oke, nanti kalau buat baru juga perhatian ya di insertnya. Kalau misalnya kalian generate baru di pakai keydet generatornya, ini buat yang Ayu sama Krisna juga kan. Tadi kan sama kayak saya kemarin tuh, waktu set OID-nya dia masalah. Jadi kalau misalnya saya minta nih kalian buat inputan baru, misalnya CWRD baru, kalian perhatiin juga di sana. Jadi kemungkinan karena di generatornya kemarin kan kemungkinan ada yang salah gininya, mappingnya. Makanya dia di settingnya tuh salah, nggak masuk ke user ID-nya. Ini kan hasil generate dari gini, generate dari kitab generator ya. Berarti kalau kita mau buat CRUD baru, berarti harus, kan kita udah buat tabel di database-nya Kak. Bisa kita kan pakai keydet generator. Otomatis kan kita nambah file lagi di source package di sininya kan di entity sama di form-nya. Setelah itu pasti kita buat form user form untuk .jsp-nya sama tampilan awalnya berarti Kak ya? Ya, kurang lebih seperti itu dah alurnya kalau kita buat baru, CWRD baru. Nanti kan pengembangannya ya biasa, mungkin kalau misalnya ada buat report atau laporan, mungkin kalian ngembangin sendiri gimana metode-metodenya. Yang metode-metode defaultnya yang insert, update, delete kan udah di create dari keydet generatornya nanti. Yang penting kalian ngerti ini fungsinya apa metodenya ini. Kan ada berapa fungsi yang tak ajarin kemarin di sini. Ada yang insert SC, ada patch, ada list, sama ada delete. Nah, itu yang metode yang umumnya kita pakai. Ada lagi, Bengkah, mau ditanya? Itu aja sih dulu Kak. Oh, sama kalau misalnya nanti sebuah tabel itu ada yang inner join itu gimana Kak?
Nah, kalau inner join itu biasanya kita bisa create method sendiri di PST-nya. Kita bisa buat query sendiri di PST-nya, nanti buat aja metode baru. Kalian lihat contohnya. Nanti mungkin tak ajarin gimana kalau apa Inner join antar tabel. inner join atau istilahnya custom custom query lah. Query-nya nggak ada default-nya gitu. Itu aja sih Kak dari saya. Makasih ya Kak. Oke, Saya izin stop sharingnya Kak. silakan. Ada lagi yang mau ditanya dari Ayu, Krisna, sama Vega sebelum mungkin saya jelasin dikit gimana sih pengembangannya, cara make KeyDAP-nya ini. Mungkin yang seperti Vega tanya tadi, kita belajar gimana sih kalau buat query, pakai query-nya kita sendiri gitu istilahnya di PST. Dari saya itu aja sih dulu Kak. Nanti sambil jalan nanya lagi Kak. Ada? Ayo, sama Krisna ada? Atau saya langsung lanjut aja ya? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut aja, saya share screen. Bentar. Sorry. Udah kelihatan ya share screen dari saya? Sudah Kak. Oke, kemarin kan mungkin nggak begitu banyak uh, yang perlu saya ajarkan lagi. Mungkin hari ini terakhir saya ngajarin cara pakai tidaknya. Hari ini saya jelasin sedikit aja tentang pengembangan seperti yang Pega bilang tadi, ada inner join, query-nya itu gimana gitu. Simpelnya misalnya kita mau buat misalnya inner join antar uh, query inner join antar tabel, bisa kita pakai di PST-nya. Nah, kalau kita biasanya kalau inner join itu kita create query-nya sendiri, custom lah istilahnya. Jadinya yang pasti seperti saya bilang kemarin, kalau kalian pakai KeyDAP pasti kalian jago query. Nah, ini kan defaultnya KeyDAP-nya nih, nggak ada kan inner join, ada ya sini. Kalau inner join tuh tinggal kalian, kalau saya sih biasanya kopas aja yang dari yang udah ada. Biasanya ada kalau kalian dikasih project yang udah jalan, kalian bisa kopas tuh query inner join-nya. Kalau misalnya dia ada inner join, kalau enggak ya buat sendiri. Nah, kalau buat sendiri itu ya standar lah, kita harus buat query inner join-nya dulu. Bentar. Mungkin nah, ini kan baru satu nih, baru app user. Nah, misalnya saya mau inner join nih, inner join app user ini ke tabel lain. Misal saya buat tabel baru namanya karyawan. Di karyawannya ini ada ID karyawan. Ada dia. Bikin nama. Itu aja biar cepat saya contohinnya.
Oke, misalnya kan di apa? eh, Misal nih, kan saya punya tabel list user. Nah, ini kan ada tabel list user. Nah, saya mau tahu nih usernya ini karyawan mana yang make gitu. Nah, asumsinya kita di sini nih kita udah punya CORD buat input karyawan ya. Tapi saya di sini CORD-nya input manual aja. Karena lama mungkin nanti kita kalau input CORD manual ini enggak, dah ini udah ada data karyawan. Nah, anggapannya di sini nanti waktu saya buat inputan aja dulu ya. Nanti inner join-nya waktu nampilinnya. Nah, nanti di sini tuh dia milih data apa usernya ini dipakai karyawan mana. Jadinya perlu di mana ya? Di PSD-nya ini ya saya tambahin dulu tampilannya buat bikin inputan mapping ke karyawannya. Dan dipastikan dulu kalau di defaultnya saya kemarin kan biasanya di usernya itu ada dia namanya employee ID. Nah, employee ID-nya ini biasanya kalau di kita untuk ID karyawan. Kalau di aplikasinya kita karyawan mana yang pakai. Nanti saya pakai kolomnya ini. Waktu input datanya saya pakai kolomnya ini. Jadinya di form user ini saya tambahin form grup baru. Di sini di karyawan. Nah, ini saya pakai select. Name-nya saya pakai ID karyawan. Employee ID maksudnya. Kalau di kita employee ID-nya itu sama dengan ID karyawan. User ID, user ID. Ya di apa namanya di entity yang kita buat kemarin belum ada ternyata. Tapi di DB-nya udah ada ya, kita tambahin aja sih. Long ya kalau tipe data OID-nya kita long biasanya kalau di DB. Kalau mana faktor di formnya saya tambahin tambah 1 buat di karyawan. Habis ini samain aja. Type-nya long. Jadi set entity set ID karyawan. Nah, kalau misalnya kalian ngembangin yang udah ada, misalnya ini kan udah ada nih CORD-nya, kalian nambah, ya seperti ini caranya. Kalian nambah kolom baru itu, ikutin aja yang saya lakukan tadi. Misalnya di entity-nya dia belum ada nih.
set targeternya belum ada, tambahin di formnya belum ada, tambahin ya. Jadi kalau kalian udah ngerti fungsinya, seharusnya nggak begitu banyak bingung. Di sini nanti. Nah, optionnya kan belum ada nih. Optionnya kita langsung select di DB. Optionnya nanti saya select aja dulu. Belum ada BSD-nya. Ya ini darurat. Bisa sih kalau di nah ini saya custom sini aja ya biar gak banyak. Ini jangan diikuti nanti kalau misalnya kalian ngoding di project yang udah ada, seharusnya kalau tabelnya beda ini kan beda nih tabelnya karyawan nih, seharusnya kalian buatin apa namanya, buatin kidapnya yang beda lagi, yang entity sama formnya itu harusnya beda kayak buatin. Nah ini karena saya nyontoin aja biar cepet, saya langsung aja sini tambahin list karyawan. Jadi di sini select a from, tabelnya saya pakai yang tabel yang saya buat tadi, karyawan. Nanti waktu dia execute query-nya dia bakal nge-result objeknya. Nah, result-nya ini mungkin saya buatin setter getter aja untuk karyawannya tanpa buat persistent. Nah, kalau kalian buat setter getter tuh harus extend entity. Nama sama alamatnya. Kak, code-nya boleh agak digedein nggak? Oke, udah kelihatan? Udah, makasih. Oke. Nah, ini bikin setter getter kalau di NetBeans bisa langsung kita bikin sini sebenarnya. Tapi di Kidnap bisa juga langsung generate ya. Nanti karyawannya ini, persistennya ini, result objeknya ya karyawan. Karyawan. Simpen. Oh iya, tadi saya naruhnya sih ya, atas. Seharusnya
Nah, jadi ini saya bikin custom, istilahnya metodenya custom nih buat ngelis data karyawan di tabel yang beda, tapi di paste-nya application user. Ini jangan ditiru nanti kok di project yang udah jalan. Seharusnya buat paste-nya di paste-nya dia sendiri. Ini buat ngelis aja, buat nyontohin inner join-nya nanti. Jadi waktu ini tuh dia select, habis di select datanya di set dia. Setnya itu di result to object seharusnya di sini. Cuma karena apa? Karena di kita tuh nih custom ya saya langsung injek aja di sini. Set OID ini. Nah, ini nama boleh, oke. Saya langsung custom di sini saya set nama kolomnya. Kolomnya yang ini. ID karyawan. Set umur. Panggil oke, baru nanti dimasukin ke list ini, ke vector listnya, baru bisa kita pakai nih. Kalau udah gini bisa dah kita pakai list karyawan tadi. Jadi di sini kita list nih vektor list karyawan. Sama dah buat ngelis semua. Oh, iya. Ke nah, nanti yang udah di data list karyawan, kalau dia dapat datanya, baru saya for lagi. Saya for, saya looping buat nampilinnya di tampilan selectnya. Simple.
sini saya tampilkan di opsinya. Belum saya set up karyawan. Oh iya, sama dengannya. Oh, sampai di sini saya tampilkan ID karyawan. Saya taruh di value ya ID karyawan dulu. Yang ditampilkan itu nama karyawannya. Oke, kita coba tes. Ya, dia mau muncul tapi tampilannya ya jelek gini. Jadi yang penting mau dulu masalah tampilan bisa belakangan. Ini masih saya lihat biasa soalnya. Oke, ya ini data yang di sini. Jadi kalau kita tambah sini kan nambah datanya. Kalau kalian F12 kalian lihat di sini nama formnya form yang kita tambahin tadi, fill ID karyawan. Habis itu value-nya ya ini, ID-nya ini kita simpen nanti. Nah ini saya mau simpen, coba tes. Data berhasil tersimpan. Oh iya, ini kan kita baru nampilin aja nih. Pastinya karena kita belum arahin ke ID karyawannya ini. Employee ID-nya ini belum kita arahin nih. Jadinya dia nggak bakal mau nambah di database-nya yang tadi. Nggak keisi kan nih employee ID-nya. Di sininya kita tambahin. Waktu di controller, di form kan controller action nih. Nah, waktu kalian klik simpan kan save, dia masuknya ke sini ngecek dia datanya udah ada atau belum, baru dia request entity object. Nah, ini nih fungsinya buat nge-get data-data dalam formnya ini. Nge-get data-data di sini. Nah, di sini kalian tambahin dulu entity object-nya di karyawannya udah. Oh, udah tadi berarti kita tambahin. Sama di insert-nya juga kalian tambahin seharusnya. Ya, insert-nya ini belum ada insert ke ID karyawannya. Employee ID-nya istilahnya. Ini oh ya, sini belum ada juga pasti employee ID. Nah, ini saya contohin kalau nama yang di sini beda dengan nama yang di sini. Ini kan biasanya kalian samain aja nih. Bisa di sini tempat ngaturnya dia. Setelah mapping ke nama kolomnya. Tadi employee ID. Datanya ya log. Kalian tambahin ke insertnya ini. Set ID karyawan. Set log. Get
karyawan. Nah, ini get-nya dari form yang kita input di sini dia nge-get. Kan sebelum kita insert, sebelum di insert nih dia di sini dia nge-get-nya. Jadi dia buat entity object. Entity object-nya ini diambil dulu yang di database, baru diupdate pakai data entity yang di formnya. Nanti baru setelah diupdate, baru di insert ya. Di insert di sini. Kita udah coba ini ya di karyawan. Coba dan kita sekarang tes. Data berhasil tersimpan. Yang sebelum mau kesimpan. Bentar ya tadi. Oh iya, ini kan insert. Delete-nya juga kalian setting ya. Harusnya di delete. Delete update maksudnya. Update kan juga ada nih. Update-nya kita belum tambahin di sini. Saya tadi ubahnya di insert tapi nyobanya di update. Kita coba lagi. Apa mau? Oke, mau dia kesimpan employee ID-nya. Nah, employee ID-nya udah mau kesimpan nih. Oke, baru sekarang kita lanjut ke yang ditanya sama Pega tadi, gimana sih inner join-nya? Saya tes. Ya, udah ke. Oke, ini saya tes gimana sih inner join-nya sini. Di sini kan belum ada nih nama karyawannya, saya tambahin dulu. Jadi inner join-nya tuh seperti yang mungkin udah kalian pelajari di kampus. Inner join-nya itu ya fungsinya relasi antar tabel berdasarkan biasanya sih ID yang dipakai. Jadi relasinya tuh di sini kan di app usernya kita naruh ID karyawan sini. Nanti kita inner join-nya ke karyawannya ini buat ngambil data namanya gitu. Inner join-nya itu pakai ID-nya ini. Bentar, saya buat dulu tampilannya. Oke, di sini saya tambahin karyawan. Nah, di sini kan dia nge-get-nya ini nge-get dari datanya dia aja. Gimana caranya kita nge-get data biar tahu datanya ini, data nama karyawannya pakai inner join ya. Sebenarnya bisa sih, biasanya kita bisa select